Halo rekan-rekan pejuang CPNS dan juga P3K, udah sejauh mana nih persiapan teman-teman semua? Ingat ya teman-teman, kita harus persiapkan matang-matang, mengingat tahun lalu kan gak ada penerimaan ya. Makanya sepertinya di tahun ini bakal banyak banget nih saingannya teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, asalkan teman-teman mempersiapkan diri secara matang dan juga harus perkuat doanya. Nah, kali ini aku masih tetap bakalan bahas materi aritmatika, yaitu mengenai tabungan, bunga, dan juga hutang. Nah, kalau misalkan teman-teman nih mengajukan pinjaman ke bank, ya kan, atau enggak ke koperasi, pasti teman-teman ada imbal baliknya dong ke bank atau koperasi tersebut. Nah, biasanya berupa bunga. Ataupun kalau teman-teman menabung nih di bank, pasti teman-teman akan mendapatkan imbal balik berupa bunga juga. Nah, untuk besar hutang di sini aku lambangkan dengan H karena dia hutang ya teman-teman. Kalau untuk besar tabungan aku lambangkan dengan T, oke? Nah, untuk bunga ini biasanya dinyatakan dalam persen dan biasanya ini berlaku untuk 1 tahun, maka dia per tahun ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau cari nih, berapa sih besar bunga per bulan? Karena kan yang diketahui adalah per tahun. Kalau kita mau nyari per bulan, berarti kan per bulan, berarti per 1 bulan ya teman-teman. Maka 1 ya, per 12, karena 1 tahun itu 12 bulan, gitu. Dikalikan dengan B ini adalah besaran bunganya. Misalkan 5% berarti 5 per 100. Nah, dikali H ini besar hutangnya. Sama juga nih teman-teman dengan tabungan. Kalau tabungan berarti kan dikalinya dengan modal tabungan kita, gitu ya. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa sih bunga dalam N bulan? Contohnya 5 bulan gitu. Berarti N ini kita ganti dengan 5 gitu ya teman-teman. 5 per 12 dikali besaran bunganya berapa, dikalikan dengan pokok hutang. Berlaku juga untuk tabungan, kita kalikan dengan pokok tabungan kita. Oke, biar teman-teman lebih ngerti lagi, kita coba soal mulai dari yang paling mudah ya, biar teman-teman paham cara mengerjakan soal terkait tabungan, hutang, dan juga bunga. Seseorang menabung di sebuah bank sebesar Rp450.000. Setelah 1 tahun menabung dan mendapat bunga, jumlah tabungannya menjadi Rp525.000. Bunga yang diterima dalam 1 tahun adalah, ini mudah banget ya teman-teman, tinggal kita kurangin aja nih. Uangnya sekarang ada Rp525.000. Sebelumnya ada berapa modal dia? Rp450.000 gitu ya. Kita dapatkan 525 dikurang 450 ya, Rp75.000. Nah, ini adalah besaran bunga. Jadi kan tabungan kita di bank itu akan semakin banyak jumlahnya. Karena apa? Karena kita mendapatkan bunga gitu ya. Oke, ini masih gampang teman-teman. Kita lanjutin lagi ya. Dani menabung di koperasi sekolah dengan mendapat bunga 12,5% setahun. Apabila uang tabungan semula adalah Rp80 juta, maka setelah 2 tahun menabung dan mendapat bunga, uang tabungannya menjadi... Nah, di sini kita langsung aja nih teman-teman. Kalau setahunnya itu bunganya adalah 12,5% ya. Nah, karena Dani menabung 2 tahun berarti 12,5 ini kita kalikan 2. Gitu ya, karena 2 tahun. Kemudian kita kalikan dengan pokoknya Rp80 juta. Oke. Nah, kalau teman-teman kalikan berarti ini 25% ya teman-teman. 25% dikali 80 juta. Berapa tuh teman-teman? 25 dikali 8, 20, berarti 20 juta gitu ya. Atau seperempatnya dari 80 juta. Nah, ini adalah besaran bunganya, oke? Berarti kan yang ditanya adalah uang tabungannya menjadi berapa? Berarti kita tambahkan dengan pokok semula. Kita tambahkan 80 juta. 80 juta ditambah 20 juta. Berarti menjadi 100 juta. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau tambahkan kayak gini, teman-teman bisa membuat seperti ini.
Kan untuk awalnya itu tabungannya 80 juta. 80 juta itu kan berarti kan 100% ya teman-teman. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan persentase bunganya. Karena 2 tahun itu 25%. Nah, gini ya. Berarti menjadi 125% dikalikan dengan tabungan semulanya 80 juta. Nah, sama nih teman-teman. Hasilnya bakal jadi 100 juta ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini juga masih termasuk soal yang mudah. Kita lanjutin lagi ya. Juan menabung di bank dengan suku bunga 8% per tahun. Berapakah uang Juan setelah menabung 18 bulan jika awal menabung sebesar Rp2.400.000? Nah teman-teman, tadi di awal aku udah memberikan konsep ya, kalau misalkan bunga itu biasanya dinyatakan per tahun gitu. Nah sedangkan di sini Juan sudah menabung selama 18 bulan gitu ya. Nah ini ada kotak, ini kopian dari rumus tadi teman-teman di slide aku terkait konsep awal, oke? Berarti Juan menabung 18 bulan lamanya. Nah, karena setahun adalah 12 bulan, kita bagi 12 bulan. Tuh, teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan besaran bunganya. Besaran bunganya 8% per tahun, gitu ya. Nah, dikalikan dengan pokoknya. Pokoknya adalah 2.400.000. Gitu. Nah, sebenarnya ini kenapa sih dibagi 12 gitu teman-teman? Sebenarnya awalnya kan gini, kan suku bunganya itu 8% ya. Nah 8% itu kita bagi 12 biar kita dapat bunga per bulan. Baru kita kalikan 18. Tapi sebenarnya sama aja ya teman-teman, karena perkalian bisa 18 per 12 ataupun 8% per 12 dikali 18 itu sebenarnya sama aja. Cuman di sini aku bikin 18 per 12 biar lebih mudah. Karena ini kan dinyatakannya dalam bentuk persen ya. Gitu. Oke? Nah, di sini kita coret teman-teman, sama-sama bagi berapa nih teman-teman? Sama-sama bagi 6 ya. Berarti 3 per 2 gitu. Nah, ini juga bisa dicoret nih. Jadinya 1.200.000 ya. Nah, berarti tinggal 3 dikali 8% dikali 1.200.000. Nah, kalau udah teman-teman kali, kita dapat hasilnya 288.000 gitu ya. Nah, ini kan adalah besaran bunganya. Yang ditanya adalah total nih, total uang Juan setelah menabung 18 bulan. Maka kita tambahkan dengan pokok awal dia menabung. Tambahkan dengan 2.400.000. Gitu. Kita jumlahkan ya. Kita dapat 2.688.000. Oke, teman-teman. Sampai di sini masih paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Victor menabung di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Setelah 16 bulan, uang tabungannya menjadi 5.886.000. Maka, berapa tabungan awalnya? Nah, teman-teman, di sini kita cari tahu dulu berapa sih persentase bunga bank selama Victor menabung 16 bulan ini. Nah, maka kita masukin aja nih ke rumus. B sama dengan, B itu bunga ya teman-teman. Victor menabung selama 16 bulan, berarti 16 per, karena setahun adalah 12 bulan, maka kita bagi 12, oke. Kita kalikan dengan 6%. Ya, 6% atau 6 per 100. Nah, kita kalikan ya. Berapa sih pokok tabungannya? Kan kita nggak tahu ya teman-teman. Kita tulis aja T, ya. Berarti ini sama-sama kita bagi nih. Coret-coret, sama-sama bagi 4. Menjadi 4 per 3 gitu ya. Nah, ini juga bisa kita coret-coret menjadi 2%. Nah, 4 dikali 2% sama dengan 8%. Oke, ini karena T berarti 8% T. Oke. T inilah yang nanti kita mau cari tahu tabungan awalnya gitu, teman-teman. Nah, karena tabungan awal itu adalah 100% ya. 100%, kemudian ditambah bunga itu 8% ya. 100% ditambah 8% sama dengan, kan menjadi ini teman-teman.
ya, menjadi Rp5.886.000. Nah, ini kan besar awalnya berapa, kemudian ditambah bunga. Nah, menjadi ini gitu kan. Berarti 100 tambah 8% menjadi 108% T gitu ya teman-teman. Nah, sama dengan Rp5.886.000. Nah, kalau mau nyari T-nya berarti kan tinggal kita bagi nih. Yang Rp5.886.000 dibagi per 108% karena dia pindah ruas ke sini. Nah, kalau udah teman-teman kalikan, kita dapatkan hasil Rp5.450.000. Tuh. Jadi besar awal tabungan si Victor itu Rp5.450.000. Nah, setelah dia menabung selama 16 bulan menjadi Rp5.886.000. Gitu teman-teman. Oke, kita coba lagi ya ke jenis soal berikutnya. Mira menabung di bank Rp1.200.000 dengan bunga 8% per tahun. Tabungan Mira saat diambil menjadi Rp1.380.000. Berapa lamakah Mira menabung? Nah, teman-teman, di sini kita cari tahu dulu ya, berapa sih total bunga yang Mira dapatkan selama ia menabung? Kita dapatkan berarti dari Rp1.380.000 ini, ya, kita kurangkan dengan ini, Rp1.200.000 modal awalnya. Berarti besar bunganya dia berapa? Ya, dikurangin, kita dapat Rp180.000. Oke, sama dengan, nah, di sini kita akan cari berapa lama. Rumusnya kayak tadi teman-teman. Berapa suku bunganya? Ya, 9% ya. 9% kita kalikan dengan lama dia menabung N bulan. Dibagi karena setahun ada 12, maka kita bagi 12 bulan. Kita kalikan dengan modal awalnya yaitu Rp1.200.000. Ini bisa sama-sama kita coret ya teman-teman. Ya, sama-sama bagi 12 kita dapatkan Rp100.000. Nah, ini juga bisa kita coret nih. Kan kalau ini kan sisi sebelah kiri ya, bisa dicoret dengan sisi sebelah kanan ya. Kita coret nih 4 nih nolnya. Ini juga kita coret 4. Oke, kita dapat hasil berarti 18. Ini yang lebih sederhana. 18 sama dengan, karena ini 9% berarti 9/100 teman-teman. Oke, kita kali N. Ini kan udah habis ya, udah jadi 1. Kita kali, ini sisa 10. Gitu. Ini juga bisa kita coret-coret. Nah, sisanya berarti 18 sama dengan 9/10 N, ya, kali N, atau 9N. Nah, ini tinggal kita kali silang aja nih teman-teman. 18 dikali 10 berapa? 180 sama dengan 9N. Maka N sama dengan 180 dibagi 9. Yaitu 20 bulan. Nah, berarti Mira menabung itu selama 20 bulan biar tabungannya ini menjadi Rp1.380.000. Oke teman-teman, pasti teman-teman paham lah ya, ini masih gak begitu sulit. Ini sebenarnya cuman dari rumus awal, dari konsep awal itu cuman dibolak-balik aja teman-teman. Ara menabung di bank sebesar Rp300.000. Setelah 18 bulan, ini agak tipe nih teman-teman, uangnya menjadi Rp309.000. Suku bunga per tahun yang diberikan bank tersebut adalah, nah ini sama kayak tadi teman-teman, tapi yang ditanya adalah suku bunganya berapa, gitu ya. Nah, berapa sih besaran bunga yang Ara dapatkan selama ia menabung? Kita lihat dari selisih antara Rp309.000 ini dengan Rp300.000 ya. Berarti dia mendapatkan bunga Rp9.000. Sama dengan 18 bulan ya, per, karena setahun 12 bulan maka 12 dikali, nih berapa persentasenya nih, ini kita tulis aja B ya, B persen ya, B persen dikalikan dengan modal awalnya nih Rp300.000. Oke, nah ini bisa sama-sama kita coret ya teman-teman, kita bagi 2 ya, ini menjadi Rp150.000. Kemudian ini menjadi 6 ya. Lalu kita coret lagi, sama-sama bagi 6. Berarti ini menjadi 3. Gitu ya teman-teman. Berarti 9.000 sama dengan
3 dikali 450 berarti Rp450.000 ya, kali B persen gitu. Nah berarti kan 9.000 sama dengan 450.000. B persen kan berarti B per 100 tuh. Nah ini bisa kita kali silang teman-teman. 9.000 dikali 100 berarti Rp900.000 sama dengan 450.000 B gitu ya. Berarti B sama dengan, ini langsung kita bagi aja teman-teman, 900.000 per Rp450.000. Nah kita dapat 900 dibagi 450 yaitu 2. Nah berarti 2% inilah bunga yang diberikan bank kepada ARA setiap tahunnya gitu teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal terakhir dari jenis materi untuk tabungan, bunga, dan juga hutang ya. Ohana meminjam uang di koperasi sebesar Rp10 juta. Suku bunganya adalah 12% per tahun. Jika Ohana ingin membayar pinjaman secara cicilan selama 10 bulan, berapa besar cicilannya? Nah, ini adalah soal untuk yang hutang, teman-teman. Nah, ini sebenarnya nggak sulit, teman-teman. Sama aja sih kayak tadi. Kalau misalkan di sini kan dia ingin mencicil selama 10 bulan ya, berarti 10 bulan per, sama nih teman-teman, per 12. Karena bunganya juga per tahun. Kita kalikan 12% kali 10 juta. Nah, ini bisa kita coret, teman-teman. Ini berarti dapat sisanya 1% ya, atau 1/100. Nah, tinggal 10 dikali 1% dikali 10 juta. Sama dengan berapa, teman-teman? 10 kali 10 juta kan 100 juta ya. Kita kali 1%, berarti per 100. 100 juta per 100 kita dapatkan 1 juta. Karena nolnya hilang 2 ya. Nah, ini adalah besar bunganya, gitu. Nah, pokoknya berapa? Pokoknya itu adalah 10 juta rupiah. Berarti selama 10 bulan dia itu harus membayar totalnya 11 juta rupiah. Tapi kan si Ohana nih mau dicicil, teman-teman, selama 10 bulan. Berarti 11 juta rupiah ini dibagi dengan 10 bulan gitu. Dapatlah hasilnya 1.100.000. Berarti selama 10 bulan, nah per bulannya ini Ohana nih membayar berapa nih ke koperasi? 1.100.000. Oke teman-teman, sampai di sini aku harap teman-teman bisa ngerti ya materi tentang tabungan, bunga bank, dan juga hutang. Konsepnya sederhana banget teman-teman. Mudahnya sih kita cari dulu berapa persentase bunganya, atau kalau misalkan ditanya berapa sih bunga per bulannya, itu kan sebenarnya permainan dari rumus aja ya, cuman teman-teman balik-balikin aja gitu. Nah, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman agar sering-sering berlatih biar terbiasa nih ngerjain soal-soal untuk tes CPNS. Nah, seperti biasa aku mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe aku dan juga like serta share ke rekan-rekan teman-teman sekalian. Semoga sukses teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS-nya, dan salam sukses.